Dari semak sunyi, terdengar rintihan lemah. Seekor induk kancil berjuang melahirkan. Rasa sakit datang bergelombang, namun ia tak menyerah. Cinta seorang ibu lebih kuat dari segalanya. Tubuhnya lemah, keringat membasahi wajah. Dengan mata tertutup, ia berdoa. "Lahirkanlah anakku dengan selamat," bisiknya dalam hati. Saat itu, seluruh hutan seakan menahan napas bersamanya. Teriakan kecil pecah. Suara pertama dari kehidupan baru. Seekor bayi kancil lahir mungil, basah, namun hidup. Tangisnya menjadi pertanda awal kisah yang akan menyebar ke seluruh penjuru hutan. Induk kancil menjilati anaknya dengan lembut, membersihkan tubuh mungilnya. Senyumnya tipis, penuh syukur. Ia tahu anak ini istimewa. Ia datang dengan semangat hidup yang tak bisa dipadamkan. Kancil kecil menggoyangkan kakinya. Perlahan, ia mencoba berdiri. Tap-tap bruk, terjatuh. Tapi ia mencoba lagi. Dalam jatuhnya, tersembunyi kekuatan untuk terus bangkit dan belajar. Induk kancil tertawa kecil melihat putranya. Ia tahu, anak ini akan terus mencoba. "Dunia ini luas," katanya pelan. "Kau akan mengenalnya satu langkah demi satu langkah." Dengan kaki gemetar, sang kancil berdiri tegak. Matanya yang besar menatap sekeliling. Untuk pertama kalinya, ia melihat dunia yang akan menjadi panggung petualangan hidupnya. Ia menatap langit, pohon-pohon tinggi, burung terbang. Dunia ini luas, penuh tantangan. Tapi ia tak takut. Kekuatan terbesarnya bukan otot, melainkan kecerdikan dan hati yang berani. Induk kancil memeluk anaknya erat. "Namamu adalah Kancil," bisiknya. "Kamu akan jadi harapan hutan ini." Di bawah bayangan pohon, nama itu pun mulai hidup dalam bisikan alam. Angin lembut bertiup, burung-burung mengepakkan sayap di langit. Seolah alam tahu, kelahiran ini penting. Seekor kancil mungil, tapi jiwanya menyala seperti cahaya mentari pertama pagi itu. Tikus kecil dan burung pipit mengintip dari semak. "Bayi siapa itu?" bisik mereka. "Bayi kancil," jawab yang lain. Wajah-wajah penasaran menyambut dengan tawa dan rasa ingin tahu. Kancil kecil menguap, lalu tertidur di pelukan ibunya. Matanya perlahan tertutup. Ia belum tahu bahwa dunia tengah bersiap menyambutnya. Takdir telah menanti, petualangan pun semakin dekat. Dengan wajah damai dan senyum kecil, sang kancil tertidur. Dunia masih sepi, tapi suatu hari, namanya akan dikenang. Inilah awal kisah legendaris. Kancil, si cerdik penakluk hutan. Hari pertama kancil kecil di dunia luar, terbangun di hutan yang luas. Sinar matahari perlahan menyusup di celah pepohonan, dan kancil kecil merasakan rasa penasaran yang kuat untuk menjelajahi dunia yang baru ini. Induk kancil makan daun-daun hijau, sambil mengawasi anaknya yang penuh rasa ingin tahu. Kancil kecil menatap hutan, menyadari betapa besar dan penuh tantangan dunia di depannya. Dunia ini menanti untuk dijelajahi. Meski mendapat peringatan, kancil kecil tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dengan langkah kecil dan hati penuh keberanian, ia berjalan menuju semak-semak lebat, siap untuk menemukan petualangan pertamanya di hutan. Di tengah perjalanan, kancil kecil bertemu dengan seekor kelinci yang sedang melompat-lompat dengan riang. Kelinci itu tersenyum, penasaran melihat kancil kecil yang tampak baru. Perkenalan baru saja dimulai. Kelinci itu tertawa dan mengangguk dengan semangat. Ia sangat senang bisa bertemu teman baru dan langsung mengajak kancil kecil bermain. Dunia hutan terasa lebih cerah dengan teman baru di sampingnya. Kancil kecil dan kelinci berlari melintasi hutan dengan cepat. Daun-daun berterbangan di sekitar mereka. Hutan yang tadinya tampak besar, kini terasa lebih hidup. Kebebasan begitu menyenangkan, dan petualangan terasa tanpa batas. Mereka tiba di tepi sungai yang deras. Kelinci berhenti sejenak, mengingatkan kancil kecil akan bahaya yang ada di sekitar. Sungai besar ini penuh dengan arus kuat, yang tak boleh dianggap enteng oleh siapapun. Kancil kecil memandang dengan takjub pada ikan-ikan yang berenang cepat di dalam air. Dunia bawah air seakan menjadi dunia lain yang misterius dan menarik baginya. Begitu banyak yang ingin dia pelajari. Namun, dunia ini tidak hanya menawarkan keindahan. Kancil kecil tiba-tiba terjebak di semak-semak berduri. Tubuhnya terperangkap, dan ia tidak bisa bergerak. Ketakutan mulai menghampirinya, namun ia berusaha tetap tenang. Kelinci panik melihat temannya terjebak. Namun, dalam sekejap, seekor burung elang terbang rendah muncul tepat waktu. Elang dengan cermat menilai situasi, siap memberikan bantuan kepada kancil kecil.
Burung elang segera turun dan menggunakan cakar tajamnya untuk merobek semak-semak berduri yang menjerat Kancil kecil. Dengan kekuatan dan kehati-hatian, Elang membebaskan Kancil yang tampak terengah-engah. Kancil kecil akhirnya bebas dari semak-semak berduri. Dengan napas terengah, ia merasa lega. Meski rasa takut masih ada, ia tahu dirinya bisa bertahan dengan bantuan teman-temannya. Elang dan kelinci saling bertukar pandang dan tersenyum, senang bisa membantu Kancil kecil. Mereka tahu bahwa setiap pengalaman adalah pelajaran berharga, terutama untuk Kancil kecil yang sedang belajar bertahan hidup di hutan. Kancil kecil duduk di bawah pohon besar, merenung tentang petualangan hari ini. Ia menyadari, hutan ini penuh dengan tantangan dan pelajaran yang bisa membantunya tumbuh menjadi lebih cerdik. Dengan semangat baru, Kancil kecil berdiri tegak, siap untuk menghadapi petualangan berikutnya. Dunia ini memang penuh bahaya, tapi juga penuh harapan dan keajaiban. Ia tak sabar untuk terus belajar dan menjelajahi hutan. Hari baru membawa petualangan baru bagi Kancil kecil. Pagi yang tenang di hutan membuka kesempatan untuk menjelajah. Dengan semangat baru, Kancil berjalan di jalan setapak, mencari petualangan yang menantinya. Saat Kancil berjalan dengan ceria, suara keras yang tidak biasa terdengar dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti seseorang yang membutuhkan bantuan. Kancil terhenti sejenak, penasaran dengan sumber suara tersebut. Kancil sampai di tempat suara itu berasal, dan ia terkejut melihat seekor kura-kura terbalik di tanah. Kura-kura itu tampak bingung dan kesulitan untuk bangkit. Kancil segera mendekat untuk membantu. Dengan penuh perhatian, Kancil kecil mendekat dan mengamati kura-kura yang terbalik. Ia merasa kasihan dan ingin segera membantu. Meskipun tubuh kura-kura itu besar dan berat, Kancil kecil berusaha sekuat tenaga untuk mendorong tubuh kura-kura yang berat. Meskipun ia kecil, ia tidak mau menyerah begitu saja. Namun, meski sudah berusaha keras, tubuh kura-kura tetap tak bisa bergerak. Setelah beberapa saat, Kancil berhenti sejenak. Ia tampak lelah dan berpikir keras, menyadari bahwa tubuh kura-kura terlalu berat untuk bisa dipindahkan hanya dengan tenaga fisiknya saja. Setelah berpikir beberapa saat, Kancil akhirnya menemukan ide cemerlang. Dengan kecerdikan yang ia miliki, ia yakin dapat membantu kura-kura dengan cara yang berbeda. Rencana pun muncul di kepalanya. Kancil segera berlari menuju pohon besar yang ada di dekatnya. Ia mengambil sebuah cabang panjang yang kuat. Kini, Kancil memiliki alat untuk membantu kura-kura bangkit kembali. Kancil meletakkan cabang panjang di bawah tubuh kura-kura yang terbalik. Dengan hati-hati dan penuh harapan, Kancil mendorong kura-kura menggunakan cabang itu. Kini, segalanya menjadi lebih mudah. Akhirnya, usaha Kancil berhasil. Kura-kura berhasil berdiri tegak di atas kakinya setelah terbalik tadi. Kura-kura tersenyum lebar dan merasa sangat berterima kasih kepada Kancil yang telah membantunya. Kancil tersenyum bangga dengan hasil kerjanya. Ia merasa senang bisa membantu teman baru. Sebuah senyum tulus mengembang di wajahnya, yakin bahwa segala masalah selalu ada solusinya. Kura-kura yang kini bisa berjalan dengan lancar, melangkah pelan namun penuh kebahagiaan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika Kancil tidak datang tepat waktu untuk membantunya. Kura-kura merasa sangat beruntung. Kancil mengangguk bijak, melanjutkan perjalanan bersama kura-kura. Ia menyadari betapa pentingnya saling membantu di dunia hutan. Hutan ini adalah tempat yang penuh kebersamaan dan kepedulian. Kancil dan kura-kura berjalan berdampingan, melewati hutan yang hijau dan indah. Di sepanjang jalan, mereka berbicara tentang banyak hal. Bersama, dunia terasa lebih damai dan penuh harapan. Kancil kecil belajar bahwa membantu teman adalah cara terbaik untuk membuat dunia jadi tempat yang lebih baik. Akhirnya, Kancil dan kura-kura tiba di tepi sungai yang tenang, duduk bersama menikmati pemandangan alam yang indah. Kancil merasa semakin bijak dan semakin dicintai oleh teman-temannya. Dengan setiap langkahnya, Kancil kecil menjadi semakin bijak dan semakin dicintai oleh teman-temannya. Wah, seru banget ya petualangan kita hari ini. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng Syafa. Jangan lupa ya, teman-teman, tetap jaga alam kita, cintai budaya kita, dan terus belajar hal baru setiap hari. Kalau mau lanjut petualangan lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya bersama cerita Syafa. Dadah teman-teman.